Halo teman-teman semua, semoga kita dalam keadaan sehat. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Julion Mulia Tribaba, mahasiswa semester 5 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja. Dari segi definisi, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Menurut Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja itu sendiri artinya penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Faktor penyebab penyakit akibat kerja. Di sini ada faktor kimia, faktor fisik, faktor biologi, faktor fisiologis, dan faktor psikologis. Faktor fisik. Faktor fisik merupakan komponen yang terdapat di lingkungan kerja seperti kebisingan, temperatur, penerangan, getaran, dan radiasi yang biasanya mempengaruhi tenaga kerja. Penyebab utama faktor fisik yang pertama, suara atau kebisingan yang dapat merusak pendengaran. Yang kedua, radiasi sinar radioaktif yang dapat merusak sel-sel tubuh dan kelainan kulit. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan heat stress. Tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan Cushing disease. Penerangan yang kurang baik dapat merusak mata. Kebisingan. Bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki bagi manusia. Sedangkan bunyi didengar sebagai rangsangan-rangsangan pada telinga oleh getaran-getaran melalui media elastis. Pengaruh kebisingan. Setiap tenaga kerja memiliki kepekaan sendiri-sendiri terhadap kebisingan, terutama nada yang tinggi, karena dimungkinkan adanya reaksi psikologis seperti stres, kelelahan, hilang efisiensi, dan ketidaktenagaan. Pengaruh utama dari kebisingan terhadap kesehatan adalah kerusakan pada indera pendengar yang mengakibatkan ketulian. Selain itu, sumber kebisingan yang tinggi memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja, seperti mengurangi kenyamanan dalam bekerja, mengganggu komunikasi atau percakapan antara pekerja, mengurangi konsentrasi, menurunkan daya dengar, baik yang bersifat sementara maupun permanen, serta tuli akibat kebisingan. Cara mengurangi kebisingan di tempat kerja yaitu mengurangi pajanan bising, memeriksa pendengar periodik, dan penggunaan alat pelindung diri. Suhu. Lingkungan kerja yang panas mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Potensi bahaya suhu lingkungan yang panas disebabkan oleh temperatur mesin yang meningkat dikarenakan proses operasi yang terus-menerus, uap panas mesin, dan angin panas mesin. Suhu lingkungan yang melebihi ambang batas dapat menimbulkan efek fisik maupun psikis. Efek bahaya fisik seperti meningkatkan denyut jantung, mudah berkeringat, tidak seimbang kadar air dan garam dalam tubuh, perubahan aliran darah kulit. Efek bahaya psikis yaitu kemampuan kerja yang berkurang, mudah lelah, konsentrasi berkurang. Penerangan. Penerangan yang baik memungkinkan seseorang tenaga kerja melihat pekerjaannya dengan teliti, cepat, dan tanpa upaya yang tidak perlu, serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan. Pengaruh penerangan. Pengaruh penerangan yang baik dapat memberikan keuntungan seperti peningkatan produksi dan menekan biaya, memperbesar kesempatan dengan hasil kualitas, menurunkan tingkat kecelakaan kerja, memudahkan pengamatan dan pengawasan, mengurangi ketegangan mata, mengurangi terjadinya kerusakan barang-barang yang dikerjakan. Penerangan yang buruk dapat berakibatkan kelelahan mata, memperpanjang waktu kerja, keluhan pegal di daerah mata, sakit kepala, kerusakan indera mata,
kelelahan mental, serta menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Getaran. Pada umumnya, getaran yang berasal dari suatu mesin atau benda bergerak merupakan suatu hal yang tidak disukai dan tidak dikehendaki. Efek getaran kepada tenaga kerja. Yang pertama, gangguan kenyamanan kerja. Terganggu tugas yang terjadi bersamaan dengan cepat timbulnya kelelahan, gangguan dan bahaya kesehatan. Radiasi. Efek radiasi. Radiasi gelombang mikro. Problematika radiasi berhubungan dengan penggunaan gelombang mikro pada tingkat membahayakan kesehatan atau keselamatan sudah sewajarnya dapat perhatian yang memadai. Yang kedua, radiasi sinar laser kepada tenaga kerja adalah terhadap mata dan kulit. Terus ada radiasi sinar inframerah dapat menyebabkan katarak pada mata. Ada radiasi sinar radioaktif dapat menyebabkan penyakit kanker. Sekian materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat. Salam sehat.